Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Devan Dirgahayu Mangopang. Saya dari Universitas Widagama Mahakam Samarinda, jurusan Administrasi Publik, NPM 2263 Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang desentralisasi fiskal dan hubungannya dengan Undang-Undang HKPD. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, perlu teman-teman ketahui dulu apa itu desentralisasi fiskal. Jadi, desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari otoritas negara kepada daerah otonom. Hal ini mencakup seperti penyerahan, penyebaran, atau pembagian fungsi dan kewenangan terkait keuangan. Oke, jadi desentralisasi fiskal ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah, memperkuat otonomi daerah, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kemudian, apa sih hubungannya desentralisasi fiskal ini dengan Undang-Undang HKPD? Perlu teman-teman ketahui bahwa HKPD adalah singkatan dari Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Jadi desentralisasi fiskal ini tercermin dalam pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Hal ini termasuk dalam hal pemberian sumber penerimaan daerah, pengelolaan transfer ke daerah, pengelolaan belanja daerah, dan pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah. Ya, adapun ruang lingkup Undang-Undang HKPD ini, pemerintahan pusat melakukan penyerahan atau pembagian sebagian urusan ke pemerintahan pusat kepada daerah yang tujuannya untuk mengalokasikan sumber daya fiskal agar menghasilkan pendapatan asli daerah pendanaan sesuai potensi daerah yang ada. Tujuannya adalah untuk menciptakan belanja daerah yang berkualitas dan sinergis seperti dana daerah yang bersifat tetap atau abadi, penguatan pengawasan keuangan, dan penganggaran yang berkualitas. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dari keseluruhan desentralisasi fiskal tersebut demi memenuhi pemerataan kesejahteraan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, melanjutkan pembahasan desentralisasi fiskal. Dari gambar di atas ini menunjukkan beberapa pencapaian desentralisasi fiskal di Indonesia selama 20 tahun terakhir. Adapun yang pertama adalah kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah. Indeks TEL menunjukkan tren semakin berkurang dari 0,332 di tahun 2016 menjadi 0,230 di tahun 2020. Yang artinya kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah semakin berkurang. Yang kedua ada penerimaan pajak daerah terhadap PDRB meningkat dari tahun 2015 ke 2019 dan menurun di 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah pengelolaan administrasi keuangan daerah. Menurut opini WTP LKPD itu terus naik. Dan keempat, dampak desentralisasi fiskal mencakup memperbaiki layanan publik dasar dan kesejahteraan, diantaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan kesejahteraan. Akan tetapi, walaupun desentralisasi fiskal telah menunjukkan kinerja positif, desentralisasi fiskal masih mempunyai tantangan, di antaranya pemanfaatan TKD yang belum optimal. Sebagian besar dana alokasi umum digunakan untuk belanja pegawai sebesar 30-65%. Yang kedua ada struktur belanja daerah yang belum memuaskan. Program atau kegiatan belum fokus sebanyak 29.623 program dan 263.135 kegiatan, dan dominasi belanja pegawai sebesar 32,4%. Yang ketiga ada local tax rasio masih cukup rendah. Walaupun penerimaan PDRD mengalami peningkatan, namun local tax rasio tertekan di angka 1,2% pada tahun 2020 akibat pandemi. Yang keempat ada pemanfaatan pembiayaan yang masih terbatas. Total pinjaman daerah di Indonesia sangat rendah, sebanyak 0,049% PDB, dibandingkan rata-rata pinjaman daerah di negara berkembang sebesar 5% PDB. Yang kelima ada sinergi fiskal pusat ke daerah yang belum optimal. Masih terjadi ketidakcocokan antara program pusat dengan daerah. Oke, kemudian selanjutnya konsep sinergi fiskal nasional. Adapun tujuannya adalah menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan kebijakan fiskal pemerintah dalam rangka mencapai tujuan nasional. Adapun faktor pendukungnya terdiri dari yang pertama, penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah.
Yang kedua, konsolidasi informasi keuangan. Yang ketiga, penetapan batas kumulatif defisit dan pembiayaan utang APBD. Yang kelima, penyajian informasi keuangan secara nasional. Yang keenam, pengendalian dalam kondisi darurat. Yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Yang kedelapan, sinergi bagan akun standar. Yang kesembilan, pendanaan. Dan yang kesepuluh, desentralisasi. Kesimpulannya, desentralisasi fiskal di Indonesia perlu terus dibenahi agar dapat mencapai tujuannya untuk pemerataan kesejahteraan, otonomi daerah, dan efisiensi keuangan daerah. Sinergi fiskal nasional dapat menjadi solusi untuk mengatasi beberapa tantangan yang ada. Terima kasih.